Halo Sobat LKP, berjumpa lagi dengan kami di LKP Millennium Informatika. Baik, pada kesempatan kali ini kami memberikan tutorial untuk membuat atau belajar ya dengan SketchUp. Kita akan buat konstruksi baja ringan di sini Sobat Metro ya. Baik, kita akan gunakan beberapa tools sini. Di sini ada push tool ya, kita gunakan untuk meng-up atau membuat efek 3 dimensi seperti pada contoh ini. Juga kita bisa gunakan paint bucket ya, digunakan untuk memberikan efek warna ya di sini seperti kita membuat sosok tanah ini ya. Dan juga kita bisa menggunakan dimension tool untuk membuat ukuran dari objek yang kita buat, teman-teman ya. Seperti ini contohnya. Nah, selanjutnya kita bisa rotate atau kita orbit ya, kita gunakan orbit ini teman-teman untuk memutar dari objek yang sudah kita buat ya. Nah, oke, di sini kita akan coba membuat rangka-rangka baja ringan, kita akan coba membuat tiang ya. Tiang baja ringan di sini yang kita buat, dimana tiang ini kita gunakan untuk berbagai macam sebenarnya teman-teman ya. Bisa kita buat untuk tiang kanopi ya, tiang greenhouse atau gudang dengan menggunakan rangka-rangka profil baja ringan sobat LKP Millennium ya. Baik, pertama kita akan menggunakan rectangle tools ya. Di sini kita membuat objek kotak di sini ya. Kita buat kotak dengan ukuran 8x3 ya, sesuai dengan ukuran baja ringannya. Selanjutnya kita gunakan offset tool untuk membuat efek membentuk profilan kanal C. Setelah itu kita gunakan line untuk menandakan bahwa beberapa line kita hapus ya di sini. Dengan kita del, kita klik, kita del teman-teman ya. Oke, seperti ini jadinya. Nah, baru kita push pull di sini ya, untuk membuat efek 3 dimensinya. Nah, ini kita push pull ke bawah dulu sebagai cakar ayamnya. Selanjutnya kita bisa push pull juga ke atas sebagai tiangnya, teman-teman. Oke, seperti ini ya. Jadi mudah sekali. Oke, kita tarik aja di sini. Oke, seperti ini teman-teman ya. Setelah itu teman-teman bisa klik 2 kali ya di objek tersebut. Setelah itu kita pencet tombol group ya, untuk kita simpan ya. Nah, selanjutnya kita gunakan dimensi tool untuk membuat ukurannya dari objek yang kita buat atau dari tiang ini ya, berapa ukuran kita inginkan. Di sini kita buat cakar ayam 30 cm, sedangkan untuk tiangnya adalah 275 cm teman-teman. Ya, oke. Nah, ini sudah jadi satu tiang teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan coba untuk membuat duplikat teman-teman dengan cara kita gunakan tools move di sini. Yaitu kita klik ya, dengan teman-teman tekan kontrol, setelah itu tarik ke kanan atau ke depan, setelah itu kita lepas ya mouse-nya, sehingga dia akan membuat duplikat seperti ini dan tidak akan menghilangkan pada rangka awal ya, atau dari tiang awal teman-teman. Oke, seperti ini ya. Selanjutnya kita buat pengunci tiangnya dengan menggunakan line tool di sini. Oke, sehingga sesuai ukurannya ya, 8x3 tadi teman-teman. Dan kita gunakan orbit lagi ya, kita gunakan offset maksud saya untuk membuat profilan dari kanal C-nya teman-teman. Nah, seperti ini ya. Nah, sehingga terputus di tengah. Nanti rangka C-nya kita buat sebagai pengunci di sini teman-teman. Karena tiang baja ringan itu selalu untuk berpegangan antara satu rangka dengan rangka lain itu kita kunci teman-teman ya. Seperti ini contohnya. Oke, nah ini penguncinya yang kita skrup nanti tentunya. Kita akan buatkan juga gambar skrupnya. Nah, ini kita rotate ya supaya terjadi rangka box ya, menggunakan rotate tool. Kita pasangkan seperti ini teman-teman. Oke, ini sudah terjadi pengunci, sudah terpasang satu teman-teman ya. Oke, nah ini kita rotate semuanya sehingga terbentuk box di tengah, rangka box ya. Jadi rangka box itu kalau baja ringan dia rangka yang tertutup gitu, kotak gitu teman-teman ya. Sedangkan pada rangka tepinya adalah menutup pada rangka tiangnya sehingga terkunci semuanya. Oke, seperti ini teman-teman ya. Nah, sekarang kita coba kita keluarkan rangka penguncinya ya. Kita gunakan move tool di sini. Jadi move tool ini digunakan untuk menggeser ya, menggeser objek. Seperti ini contohnya, kita akan coba geser yang menggunakan move tool. Oke, nah ini teman-teman ya. Jadi kita geser aja dia ke kiri atau ke kanan, kemana aja ya. Nanti terlihat terpisah ya karena memang terbuat tersendiri tadi dengan tiangnya. Soalnya kita gunakan polygon di sini untuk membuat skrupnya teman-teman ya. Jadi gambar skrupnya atau profil skrup kita bisa gunakan polygon. Lalu kita push pull ya menggunakan push pull tools tentunya ya teman-teman ya. Lalu kita move tool untuk membuat duplikatnya. Jangan lupa untuk move toolnya teman-teman klik salah satu objek, tarik kemana arahnya, lalu tekan tombol kontrol teman-teman. Sehingga
akan kita gunakan slash untuk pembagiannya ya. Slash berapa? Misalkan kita bagi 5 berarti slash 5. Seperti itu ya. Selanjutnya kita copy untuk skrup ini ke kanan ya dengan menggunakan move tool tadi kita geser ke kanan. Dan itu jangan lupa tekan kontrol untuk membuat duplikatnya teman-teman, sehingga akan terduplikasi tanpa menghilangkan aslinya. Nah seperti ini ya. Jadi ini terbentuk skrupnya sudah teman-teman. Setelah itu kita klik 2 kali atau kita selection ya untuk kita group nantinya menjadi satu bagian. Nah di sini ada di dalam SketchUp itu ada group, ada kombinasi. Ada komponen maksud saya teman-teman ya. Jadi mengkomponenkan itu artinya membuat suatu objek yang nanti bisa kita duplikat, selanjutnya bisa kita rubah dengan satu komponen saja teman-teman. Nanti kita akan coba ya. Oke, selanjutnya setelah kita buat skrup di dalam tadi, setelah kita move ke dalam sehingga terpasang kepada tiang kembali teman-teman seperti ini ya. Nah ini sudah terpasang semuanya seperti tadi ya. Kita paskan dengan menggunakan move tool untuk pergeserannya. Oke seperti ini. Oke. Jadi teman-teman bisa mengatur menggunakan move tool ya untuk pergeseran supaya pas kayak gini tiangnya ya. Karena ukurannya harus sama teman-teman, 8 kali 3 cm ya untuk ukuran dari dimensi sesungguhnya pada rangka berjaringan teman-teman. Baik, bagi teman-teman yang ingin kursus online untuk SketchUp bisa langsung menghubungi WA yang ada tercantum di video ini ya, atau menghubungi IG kami di LKP Millennium. Baik, jangan lupa bagi teman-teman yang baru bergabung untuk memencet tombol subscribe-nya, sekaligus untuk notifikasi loncengnya teman-temannya untuk bisa mengikuti update terbaru dari video kami. Baik, selanjutnya kita gunakan orbit tool kita untuk merotate ya atau memutar-mutar melihat objek dari keseluruhan ya. Kita bisa menggunakan orbit tool di sini. Oke, seperti ini teman-teman ya. Jadi teman-teman harus bisa membedakan ya mana orbit tool, mana rotates ya. Jadi kalau rotates itu memutar objek teman-teman ya. Jadi kalau orbit itu hanya memutar keseluruhan dari denah. Oke, kita gunakan lagi polygon tools untuk kita gunakan sebagai objek dasar pembuatan skrup. Selanjutnya kita push pull ya. Nah seperti ini teman-teman ya. Setelah itu kita copy menggunakan kontrol, kita tarik ke atas, kita bagi atau slash dengan menggunakan slash berapa kebutuhannya 5 berarti kita slash 5. Mudah teman-teman ya. Setelah itu kita group dari skrup ini kita geser ke kanan menggunakan move tool, kita slash 1 atau 2 maksud saya, sehingga terbuat duplikat seperti ini. Kita group semuanya, lalu kita tarik lagi menggunakan move tool di sini teman-teman untuk kita geser ke samping dari sisi profilan kanal C ini teman-teman, atau tiang ini ya. Oke, mudah sekali teman-teman ya. Oke, seperti ini teman-teman, sehingga nampak dua sisi sudah terskrup semuanya ya dengan kita copy tadi menggunakan move tool tadi teman-teman. Oke, nah selanjutnya kita copy semuanya, kita select semuanya maksud saya teman-teman ya. Lalu kita group ya, lalu kita gunakan move tool untuk kita copy ke atas, tarik ke atas teman-teman menggunakan move tool ya. Setelah itu jangan lupa slash bagi 2 supaya untuk membagi duplikat pada tengah-tengah. Dan dia akan terbagi rata teman-teman ya. Oke, ini seperti ini ya. Dia terbagi rata. Pembagian sudah pas rata gitu maksud saya teman-teman. Oke, seperti itu ya. Oke, setelah kita move dia ke atas tadi ya, dia naik ke atas dan sudah terduplikat semua rangka-rangka pengunci di sini. Nah, sekarang kita akan coba untuk mengatur ulang dari rangka pengunci atas, kita pendekkan dengan cara kita edit group ya. Jadi kita klik kanan, nanti kita ada fasilitas edit group, menu edit group maksud saya. Kita pendekkan menggunakan apa? Kita gunakan push pull teman-teman ya. Nah, seperti ini ya. Kita pendekkan mungkin 8 cm. Oke. Nah, di sini tentunya ada sisa skrup, kita ungroup dia, lalu kita ungroup lagi seberapa banyak tadi kita bikin group, kita ungroup terus sampai bisa kita klik salah satu dari skrup tadi, lalu kita del ya. Oke, seperti ini teman-teman. Nah, sekarang terbentuk profilan pada posisi atas adalah terpotong 8 cm yang nanti digunakan untuk penyangga tiang teman-teman ya. Oke, kita gunakan di sini untuk mengukur dari rangka pengunci ini ya. Kita gunakan dimensi di sini. Oke, seperti ini teman-teman ya. Baik, bagi teman-teman yang ingin kursus untuk SketchUp ya, bisa langsung menghubungi WA tercantum di video ini atau bisa menghubungi IG kami di LKP Millennium.
Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk mencet tombol subscribe sekaligus notifikasi loncengnya teman-teman ya. Oke, setelah itu setelah selesai semua, kita buatkan rangka tiang ini. Kita grup semuanya rangka tiang teman-teman ya. Setelah kita grup, dengan tujuan kita duplikat dengan jumlah tiang kita inginkan ya. Nah ini ya, kita grup semuanya dari rangka pengunci-pengunci yang sudah kita grup tadi. Kita grupkan lagi, kita gabungkan lagi dengan rangka utamanya, yaitu rangka tiang tadi teman-teman. Sebagai rangka utama dari objek tiang ini tentunya teman-teman ya. Oke, nah seperti ini ya. Nah, jadi lebih mudah setelah kita gabungkan seperti ini, baru kita geser ya. Kita gunakan. Oke, selanjutnya kita akan gunakan di sini untuk mengatur ya, memarking, maksud saya membuat terlebih dahulu apa namanya, cor teman-teman ya. Kita buat batu cor dengan ukuran mungkin 15 cm sekelilingnya ini ya. Kita marking dulu tentunya di sini ya. Jadi pemarkingannya ini digunakan untuk memudahkan kita dalam membuat beton cornya untuk menutup cakar ayam tadi, tiang cakar ayam teman-teman ya. Nah, untuk membuat kotak atau objek dari cor ini kita gunakan rectangle ya. Kita gunakan rectangle seperti ini. Nah, oke seperti ini teman-teman ya. Setelah itu kita gunakan push pull untuk menarik ke bawah sehingga terefek 3 dimensinya teman-teman. Oke seperti ini teman-teman ya. Oke, kita grup juga dia, klik 2 kali. Setelah itu kita grup. Setelah itu kita gunakan paint bucket untuk memilih warna cornya. Kita akan pilih warna transparan di sini teman-teman biar terlihat dari rangka dalamnya seperti ini. Ya, sehingga akan terlihat ya rangka dalamnya. Nah, ini kita klik 2 kali teman-teman. Kita simpan dengan menggunakan komponen teman-teman ya. Tujuannya adalah jika batu cor ini nanti kita rubah warnanya atau objek ini kita rubah warna dan ukurannya, itu akan semuanya akan berubah kalau kita copy nanti teman-teman ya. Jadi tujuan dari penyimpanan secara komponen, jadi kita klik 2 kali, setelah itu kita grupkan dengan menggunakan komponen teman-teman. Oke, kita akan grup secara langsung, kita klik 2 kali semuanya ya, atau kita select tadi semuanya, kita pindahkan dengan menggunakan move tool. Setelah itu jangan lupa klik slash atau garis miring, kita bagi berapa kebutuhan dari tiang. Misalkan kita bagi 5, berarti slash 5, atau kita bagi 8, slash 8. Tergantung kebutuhan teman-teman ya. Oke, seperti ini hasil dari pembuatan tiangnya. Nah, ini kebutuhannya ada tadi kita coba 6 ya, slash 6, slash 5, slash berapa ya, sesuai kebutuhan teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita duplikat lagi tiang-tiangnya, kita grup semuanya, kita klik satu-satu ya. Nah, jadi dengan klik ini tidak perlu juga kita grup ya teman-temannya untuk memindahkan. Bisa juga kita grup supaya nantinya lebih mudah untuk kita geser, boleh ya. Nah, ini kita akan coba untuk komponennya ya teman-teman. Jadi teman-teman klik kanan, klik edit komponen, setelah itu teman-teman coba berubah. Dia akan berubah semua teman-teman. Oke, nah seperti itu ya. Itu kelebihan dari komponen teman-teman. Oke. Nah, seperti ini teman-teman, sehingga berubah semua menjadi batu cor sesungguhnya ya, tidak transparan lagi teman-teman. Oke, selanjutnya kita klik semuanya ya untuk komponen ini. Oke, seperti ini. Nanti kita akan coba pindahkan ya menggunakan move tool tadi teman-teman. Juga untuk cornya juga kita klik juga semuanya yang sudah kita grup tentunya teman-temannya. Jangan lupa di grup teman-teman ya. Untuk semua komponen ini, profilan ini teman-teman. Itu kita klik aja, kita tarik menggunakan move tool. Kita pindahkan pas pada posisi sudut dari objek tanah tadi. Lalu slash ya, kita pindahkan misalkan 4 slash 4 untuk membentuk objek jadi terbagi 4. Kalau terbagi 3, slash 3 teman-teman ya. Kebalikannya kalau kita mau banyak dari satu objek-objek lain, pakai string sesuai kebutuhan berapa. Gitu teman-teman ya untuk menggunakan SketchUp-nya. Jadi insya Allah mudah sekali ya. Oke, mungkin ini sedikit ulasan mengenai bagaimana kita mendesain rangka-rangka tiang baja ringan menggunakan SketchUp. Semoga mudah dan dipahami oleh teman-teman ya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung isi kolom komen di bawah itu ya. Baik, mungkin ini sekilas dari kami untuk ulasan mengenai bagaimana membuat profilan tiang menggunakan SketchUp berbentuk 3 dimensi ya.
Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa kembali pada video-video kami berikutnya, dan terima kasih.